Blabla Radio Space, listen and enjoy. Wow, Blavers, luar biasa. Hari ini ada momen yang udahlah kita susah untuk bicaranya gimana, karena hari ini kita Blabla Radio Space ini ikut terundang juga di acara yang luar biasa. Apa ini? Halal bihalal, kawan wawan Republic of Entertainment, Stronger Together. Yes, Blavers, mungkin ada beberapa di antara teman-teman atau Blavers di luar sana yang mungkin masih belum paham apa sih Republic of Entertainment itu. Yang pasti Republic of Entertainment ini sudah amat sangat memberikan sumbangsi untuk kota Bandung kita tercinta dengan acara-acara atau kegiatan-kegiatan yang lumayan pastinya spektakuler. Banyak hal yang harus kita ceritakan tentang keberadaan Republic of Entertainment dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, dengan segala macam inovasi kegiatannya yang pastinya dikawal oleh almarhum Kang Wawan Juanda. Nah, sudah bersama saya Kang Iman, salah satu boleh dibilang senior juga nih di Republic of Entertainment ya. Halo, Kang Iman, apa kabar? Kabar baik, Kang. Sehat ya, Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillahnya juga kita bisa bersama-sama di sini. Kita boleh dibilang kayak semacam reunian ya. Betul, Kang. Ini suatu media yang jarang ditemuin di Bandung, artinya terutama untuk para penggiat kesenian, entah itu penyanyi atau MC atau malahan penyelenggara negara juga hadir semua, alhamdulillah di sini. Alhamdulillah, luar biasa. Kang, boleh dibilang ini kan Republic of Entertainment ini kan dari masa ke masa ya, banyak aspek yang sudah didedikasikan untuk kota Bandung kita tercinta nih. Mungkin boleh dong flashback sedikit, Kang Iman, mungkin masih kalau mau dibilang menolak lupa nih, dari mengawalinya Republic of Entertainment di kota Bandung ini eksistensinya, dan terutama di jalan yang amat bersejarah ini, yaitu Jalan Pajajaran nomor 80E, di mana ini tempat markas besarnya Republic of Entertainment ya, sama teman-teman kreatif, produksi dan sebagainya. Nah, perjalanannya dari awal nih, supaya kita agak sedikit bernostalgia, mungkin Kang Iman masih bisa cerita, Kang? Ya, jadi waktu itu saya terutama dengan almarhum Kang Wawan itu satu tempat kos, karena waktu itu saya lagi kuliah gitu. Kemudian beliau kos di tempat kos itu gitu. Kemudian dari sana tahun 89-90 itu dunia hiburan itu sedang mulai naik daun nih, artinya dari pengelolaan yang biasa menjadi lebih profesional lah gitu. Tahun 90-an itu ada booming artis-artis asing yang datang ke Indonesia. Ada Tania Maria, ada Aljero, ada banyak lah pokoknya. Waktu itu booming sekali tahun 90 itu. Sehingga sementara mereka itu butuh orang-orang yang paham tentang dunia pertunjukan. Jadi akhirnya di situ dari permintaan itu, akhirnya kita coba mengkristalkan lah ide-ide kita, gerakan-gerakan kita menjadi sebuah institusi perusahaan lah. Seperti itu. Kemudian di Jakarta kita buka di Sultan Syahrir, kemudian sampai tahun 93 dengan nama lain. Kemudian setelah itu selesai di Sultan Syahrir di Jakarta, kita pindah ke Bandung karena kita ngelihat market di Bandung juga, di Jawa Barat terutama juga besar gitu. Kalau di Jakarta pasti gitu, tapi artinya Bandung pun itu juga besar sekali gitu. Terutama waktu itu dunia pertunjukan ini lagi naik-naiknya. Itu kita lihat peluang itu, akhirnya kita masuk Bandung, almarhum memberi nama Republic of Entertainment. Luar biasa. Nah, itulah Blavers, bagaimana kita mungkin dari obrolan yang barusan mungkin sudah terasa ya aura-aura kesuksesan dari masa ke masanya Republic of Entertainment dengan berbagai macam aspek-aspek kegiatan yang sudah digawangi juga. Namun satu hal lagi nih, Kang, yang amat sangat tidak mudah untuk dilupakan, Dago Festival. Nah, itu bagaimana ceritanya waktu itu? Ya, Dago Festival itu sebetulnya itu hasil kolaborasi kita ya dengan pihak lain gitu. Tapi latar belakangnya sih kita coba memanfaatkan waktu itu momen di mana banyak stasiun radio yang mempunyai obi-fan. Waktu itu kan booming obi-fan, Kang, tahun segitu, tahun 90-an awal, 93 lah, awal 90 lah. Banyak di Dago yang artinya mereka berdiri sendiri-sendiri gitu, dengan tempat yang berbeda, lokasi yang berbeda-beda, tapi tetap dalam satu kawasan Dago, Jalan Dago itu. Nah, kita kebetulan kita ada teman dari satu perusahaan rokok
meminta ide konsep dari kita, sehingga akhirnya jadilah Dago Festival. Ya. Dan itu terselenggara 2 episode atau 3 ya waktu itu? Itu 4. 4 ya? Iya. 4 ya. Jadi dari tahun 2000 sampai 2001 sampai 2004. 2001 sampai 2000, wah Iya. luar biasa ya. 2001. Dan waktu itu yang amat sangat mengagumkan adalah sepanjang Jalan Dago ditutup. Ya, Kang? Bukan ditutup sih, tertutup dengan sendirinya. Karena kalau menutup itu terus terang untuk perizinan itu sangat sulit sekali gitu. Sangat sulit sekali dari dinas-dinas pemerintahan. Jadi biarlah itu mah menutup sendiri gitu ya. Karena kita juga tahu diri di sana ada fasilitas kesehatan juga, fasilitas umum yang artinya tidak boleh terganggu juga dengan keadaan kita, dengan kegiatan kita. Jadi sebetulnya kita nggak dengan sengaja menutup kegiatan Dago Festival itu. Masyarakat sendiri yang akhirnya menutup jalan itu sendiri ya, Ya, karena asik dengan antusiasme ya, Antusiasme para penonton lah. dan terasa banget aura euforianya waktu itu ya. Wah asik nih. Nah yang nggak kalah serunya lagi, dan ini yang menjadi highlight juga mungkin dari nafasnya Republic of Entertainment ini, karena almarhum Kang Wawan Juanda ini kan amat sangat pemerhati terhadap aktivitas atau kreativitas para seniman ya. Betul. Jadi mungkin bisa diwakili oleh Kang Iman. Bagaimana waktu itu concern Kang Wawan memperhatikan aspek-aspek prospek kedepannya para seniman waktu itu, gimana sih Kang ceritanya Kang? Iya, jadi dari ide yang akhirnya bersambut oleh pihak perusahaan ya, maksudnya sponsor lah gitu ya. Jadi akhirnya tidak hanya menjadi Obiven aja yang menjadi objek subjek, tapi juga teman-teman seniman yang lain gitu. Jadi dari penyair, pelukis, penyanyi, kemudian produksi juga, pertunjukan. Artinya di situ itu kita angkat semua. Dan tidak hanya perorangan, tapi juga sanggar, sampai sekolah pun kita undang. Artinya yang berhubungan dengan seni ya. Sehingga di situ ada kolaborasi, tidak hanya musik aja atau band aja, enggak, tapi dari berbagai macam jenis pertunjukan. Gitu ya. Dan ini pun juga kalau nggak salah juga melibatkan teman-teman yang dari pegiat-pegiat kayak panjat tebing dan apa juga gitu ya. Ya, pengembangannya ke sana karena Pengembangannya ya. betul, karena setiap tahun kita ada pengembangan terus. Salah satunya adalah pengembangannya adalah kita mengangkat outdoor yang waktu itu sedang booming juga. Sama-sama sedang booming juga ya. Betul. Wow, luar biasa. Nah, Blavers kayaknya memang nggak cukup sebentar kita kalau untuk berbicara flashbacknya Republic of Entertainment ini ya. Dan alhamdulillahnya kan saat ini yang hadir di acara Halal Bihalal ini adalah teman-teman, kalau boleh dibilang begitu, saudara-saudara kita yang dulu juga pernah berjibaku bersama Republic of Entertainment, IO, terus kemudian vendor, terus kemudian pengisi-pengisi acara. Nah, hari ini adalah sebuah momen yang luar biasa nih Kang Iman. Kira-kira kesan untuk hari ini seperti apa sih Kang? Ya, saya sih berterima kasih kepada teman-teman yang sudah datang gitu ya. Artinya sebetulnya ini idenya sih sangat-sangat simpel sekali. Kemarin hari Minggu itu 5 hari yang lalu. Jadi ada satu orang teman, suaminya sedang sakit, kemudian minta didoakan. Dari situ itu menjadi trigger buat kita. Dari dulu memang ada trigger, ada wacana untuk ayo kita ngumpul lagi. Hanya sebagai wacana, tapi kemarin dengan berita seperti itu akhirnya ke-trigger kita, ya udah kita ketemu aja deh. Kita kumpul aja deh, kita ngadoa. Tapi di perjalanan ini malahan akhirnya ngundang ini jadi gede, melebar gitu. Jadi ya, dan alhamdulillah ya teman-teman di luar tidak melupakan kita gitu. Banyak yang mau datang dan menyumbang, itu bagi kita terima kasih sekali gitu. Ini sebuah bentuk apresiasi terhadap almarhum gitu ya. Iya. Ya itu Kang. Gitu ya. Dan cukup mengharukan juga ya suasana hari ini di sela keceriaan juga, bernostalgia, saling ketemu satu dengan yang lain dalam kondisi kita semua masih pada sehat semua. Dan tadi kalau nggak salah juga ada sesi acara, ada testimoni ya bagaimana perjalanan salah satu teman-teman yang pernah terlibat juga di Republic of Entertainment ini ya Kang ya. Begitu. Nah, untuk kedepannya nih mungkin ada wacana apa sih Kang dari teman-teman yang kira-kira masih bernaung di Republic of Entertainment ini Kang? Sementara sih wacana internal kita adalah membuat
sebuah wadah yang namanya Wawan Juanda Foundation. Jadi kalau mungkin kemarin kita mikir masalah event segala macam, kalau sekarang mungkin dengan berjalannya umur kita, usia kita, ya baru embrio ya. Kita bikin ini aja dah foundation lah, artinya untuk menghormati almarhum, tapi juga foundation bentuk itu juga bisa bermanfaat untuk masyarakat luas gitu. Jadi tidak hanya untuk kita aja, tapi juga harus bermanfaat untuk minimal lingkungan sekitar lah. Minuman lingkungan sekitar sini yang dekat-dekat itu aja dulu. Gitu ya, amin. Mudah-mudahan apa yang sudah diwacanakan bersama teman-teman di internal ini bisa terrealisasi lancar ya, sukses ya, dan pastinya akan bisa termanfaatkan oleh khususnya masyarakat Kota Bandung ya. Satu hal lagi deh, Kang Iman sebagai yang juga boleh dikata senior juga nih di kegiatan yang similar dengan Republic of Entertainment ini. Ada nggak sih harapan untuk kira-kira teman-teman milenial ini dimungkinkan nggak sih untuk bisa menyerupai Republic of Entertainment ini? Sangat bisa sekali. Tapi artinya begini, kalau kita berbicara masalah Republic Entertainment, itu udah waktu itu kita bukan sekedar EO atau event management gitu, tapi udah menjadi sebuah gagasan. Artinya kalau misalkan kita lihat kondisi sekarang ini kan, kalau untuk eksekutor itu banyak, EO itu banyak, event management banyak, tapi yang mengolah gagasan supaya bisa menjadi legacy seperti yang almarhum buat itu yang sangat sulit. Jadi artinya kalau kita bicara masalah Republik, itu berbicara masalah gagasan. Gagasan beliau salah satunya dengan membuat festival, Dago Festival, itu akhirnya waktu itu ditiru oleh banyak pihak gitu. Tidak hanya di Bandung, tapi di seluruh Indonesia ada festival Bunaken, ada festival Sanur, ada festival Toba, segala macam. Jadi artinya kita bukan GR, tapi artinya mudah-mudahan ya teman peninggalan ti almarhum lah, kak idean ti almarhum lah, mudah-mudahan gitu. Jadi kita pengen menginspirasi gitu. Masalah apakah kita sekarang bisa jalan lagi atau tidak, bagi kita udah menjadi nomor 2 gitu. Begitu, ya. Yang penting adalah sekarang gagasan dan bagaimana kita ke depan. Nah itulah tadi salah satunya adalah kita harus menaikkan kelas kita lah dengan membuat bentukan baru ya, foundation lah, entah nanti bentuknya seperti apa belum tahu gitu. Begitu ya. Mudah-mudahan bisa terrealisasi sekali lagi, karena kami pun di sini juga amat sangat mendukung, karena kita juga notabene pernah terlibat juga bersama Republik ya. Luar biasa. Ini top. Kontribusinya bagus. Ini saya nggak akan lupa sama beliau. Jadi saya sangat terharu, saya surprise. Kang Ibu itu mau datang. Saya pikir udah lupa sama kita. Tapi ternyata masih ingat, alhamdulillah. Iya. Dan Republic of Entertainment ini selalu hadir dalam mimpi saya kan. Jadi nggak mungkin terlupakan. Baiklah, mudah-mudahan apa yang menjadi kisah inspiratif ini bisa tertular ke teman-teman kita, adik-adik kita. Amin. Sehingga aspek-aspek edukasi terutama ya bisa terus terjalin, khususnya di masyarakat Kota Bandung, dan mudah-mudahan bisa terapresiasi oleh masyarakat di luar Kota Bandung khususnya ya. Tujuannya mungkin mungkin saya sedikit kasih ini aja ya, wawasan sedikit. Jadi acara ini halal bihalal ini adalah kita tujuannya adalah pertama yang jelas pasti silaturahmi, karena konon silaturahmi itu adalah bisa mengampuni dosa-dosa kita dan bisa menambah rezeki kita, membuka rezeki kita katanya. Yang kedua, kita mendoakan teman-teman kita, tidak hanya almarhum Wawan, tapi juga sampai Apuy juga, Rohsan ya, dan lain-lain yang teman-teman kita yang sudah meninggal kita doakan. Kemudian yang sakit mohon disembuhkan, dikuatkan lagi, yang masih sehat seperti kita tetap disehatkan. Amin. Itu mungkin tujuan dari acara ini. Ini yang sepertinya inilah yang lebih utamanya ya. Betul. Momen halal bihalal ini seperti yang disampaikan Kang Iman tadi ya. Amin. Mudah-mudahan ini semua bisa kita bisa dapat hikmah serta barokah dari acara yang sedang berlangsung sekarang. Sekali lagi sukses selalu buat Kang Iman pribadi dan Bla Bla Radio.
Iya, terima kasih banget. Gaskeun. Luar biasa. Blabla Radio Space, listen and enjoy. Nah, Blavers, kalau tadi kita juga sudah cari tahu tuh historicalnya dari Republic of Entertainment, di mana hari ini ada momen yang amazing lah pokoknya ya, halal bihalal, karena sekian puluh tahun Republic of Entertainment ini berdiri dari sejak dulu hingga ya saat ini masih ya, aura-auranya tuh masih, spiritnya masih ada, karena tagline-nya juga Stronger Together, luar biasa. Dan hari ini, kali ini, saat ini saya sudah ditemani oleh Teh Linda. Halo Teh Linda, apa kabar? Alhamdulillah baik. Luar biasa nih Teh Linda, makasih ya udah berkesempatan nih kita Hatur nuhun udah datang. Teh Linda, Ya. di belakang kita ini kan ada halal bihalal kawan wawan Republic of Entertainment. Nah, kalau dilihat dari judulnya nih, kawan wawan, berarti kayaknya almarhum Kang Wawan Juanda ini memang amat sangat humble ya dalam mengelola acara, menggagas sebuah acara. Nah, sekarang pengalaman Teh Linda bersama almarhum Kang Wawan Juanda di Republic of Entertainment ini, itu dimulai dari sejak kapan sih Teh Linda? Kalau Saya, boleh menolak lupa nih. saya alhamdulillah bergabung di Republik itu adalah di tahun 99, 2000. 99 ke 2000 lah. Yes. 99 akhir 2000. Oke, itu waktu itu diawali waktu ada satu aspek event apa tuh Teh? Waktu itu banyak soalnya Republik. Jadi saat itu saya di apa namanya? Di Republik itu menjadi bagian dari produksi. Produk apa? Republik itu kan banyak ya, ada Republik Entertainment itu induknya. Di bawahnya Republik itu ada Caravan sama ICN. Oh iya. Nah, Caravan sendiri adalah yang menghandle produksian. Nah, Produksian. itu. Nah, saya di bagian produksinya. Ya, ya akhirnya saya jadi terimain kembali Teh Linda waktu itu bersama Caravan ya. Ya. Karena waktu kita juga ada kegiatan bersama, oh ini Caravan nih, siapa PIC-nya Teh Linda? Wah. Dan yang jelas Blavers, Teh Linda ini amat sangat tertib dengan tugas-tugasnya dan selalu on track gitu ya, dengan ini harus ini, luar biasa ya Teh Linda ya. Wah, energinya waktu itu luar biasa dan kayaknya sampai sekarang masih ya. Harus Ya. harus karena saya menikmati dan apa ya harus mencintai pekerjaannya, maka kita akan menyayangi. Nah, inilah tipsnya Blavers, kenapa Republic of Entertainment ini masih terasa aura spiritnya, karena ada Teh Linda di sini yang selalu memberikan nilai-nilai aspek positif. Teh Linda, pengalaman nih kalau boleh bercerita suka dukanya bersama Republic of Entertainment itu apa kira-kira? Banyak sukanya. Sukanya apa nih? Sukanya itu karena setiap seminggu itu ada 3 sampai 4 event. Otomatis 3 sampai 4 event. ya. Jadi kadang dalam seminggu itu kita mengerjakan 4 event. Jadi saya harus main celok ke kota ini. Nah, itulah pengalaman pribadi bagi saya. Saya bisa kenal dengan kota-kota di Bandung, di Jawa Barat terutama. Pada saat itu saya pegang Jawa Barat. Itu. Gitu. Sukanya banyak banget lah. Sukanya banyak. Dukanya karena saya di bagian produksi, otomatis harus begadang terus, tapi senang sih karena enjoy karena saya wanita satu-satunya karena Iya, di bagian betul. produksi Saya ingat kebanyakan betul. laki-laki ya. Saya kira dulu tuh ada wanita, ada 2, ternyata salah satunya adalah almarhum Kang Wawan. Karena dulu Karena rambutnya panjang ya. begitu. Oh, jadi lebih banyak sukanya ya, karena akhirnya secara tidak langsung Teh Linda jadi akhirnya bisa jalan-jalan ke kota-kota di mana sehubungan dengan tugas pekerjaan event-eventnya ya. Oke, kalau dari Teh Linda kan diproduksi ya, Ya. saat itu. Nah, kalau dilihat dari aspek yang lainnya, gagasan, konsep, event dan sebagainya itu, kalau menurut Teh Linda, Republic Entertainment ini punya satu ciri khasnya apa sih? Betul. Beliau ini, Kang Wawan ini salah satu pendiri dan menurut saya belum ada penggantinya sampai saat ini. Karena kenapa? Karena kalau beliau Kang Wawan mau bikin sesuatu event itu apa, beliau itu harus menganalisa dulu.
Jadi salah satunya seperti bikin Dago Festival. Dago Festival itu kan menginspirasi kota-kota lain sampai akhirnya ada Kemang Festival dan lain sebagainya sampai akhirnya saat ini terjadi kan berlaku terus event-event Republik itu kebanyakan festival dan alhamdulillah memang karena Kang Wawan kan berdasarkan gagasan ya. Jadi Kang Wawan itu memang beliau itu orang jenius. Belum ada sampai saat ini pun, bahkan saat ini Bandung tuh belum ada ikon seperti sosok beliau. Betul. Jadi menurut saya beliau adalah seorang guru, seorang master untuk pertunjukan, dunia pertunjukan. Dan kami semua di sini yang hadir di sini sangat menghormati beliau. Jadi kami di sini memang bernostalgia, mengingat jasa beliau banyak buat kami. Gitu ya. Betul sekali. Saya sependapat dan setuju sekali karena waktu dekade Republic of Entertainment di tahun-tahun kebelakang itu betul sekali banyak festival-festival yang akhirnya menginspirasi kota-kota lain terutama ya. Dan yang luar biasa itu nggak hanya Dago Festival, ada Braga Festival dan ada Festival Bambu ya. Saya ingat betul ada peristiwa-peristiwa itu. Yang paling ini adalah yang seperti biasanya kita kenal dengan Car Free Day. Nah itu kan Kang Wawan yang menutup jalan dan sampai saat ini itu terjadi. Oh begitu. Sampai ke kota-kota lain. Begitu. Lovers, kita bersama para penggawa Republic of Entertainment supporting semua di sini. Dari cerita sedikit tentang Republic of Entertainment, pengalaman Kang Dion saat itu bagaimana kesan-kesannya? Republic of Entertainment bukan sekedar IO atau lembaga biasa, tapi merupakan University of Life. Jadi kehidupan kita bisa belajar, bisa berguru di sini dan menelurkan banyak lulusan-lulusan dan banyak jalinan silaturahmi yang luar biasa. Itu yang paling amat sangat tidak pernah bisa dilupakan ya. The power of silaturahmi. Yes, dan stronger together pastinya. Ya. Teknia, ada pengalaman berkesan apa bersama Republic of Entertainment? Dan saya mah sama Wawan dari saya kelas 1 SMA. Luar biasa ya. Main, saya teman adiknya tapi mainnya sama kakaknya. Begitu. Banyak diskusi, dia mentor, guru saya, segala macam lah. Segala macam. Teman kuliah juga kayak gitu kan. Ya. Jadi kalau buat saya Kang Wawan itu teman, kakak, mentor terbaik yang banyak mengajarkan. Gitu ya. Alhamdulillah saya buku-bukunya punya. Wow, iya saya ingat betul dulu Ya. pernah mau bikin majalah apa dan sebagainya ya. Oke, satu hal Teknia mungkin Teknia pastinya akan pernah melihat satu karya yang paling berkesan dari Kang Wawan, almarhum Kang Wawan Juanda itu di kegiatan apa tuh? Banyak Banyak ya? banyak pisan. Salah satunya misalnya? Full Moon itu lahir ketika kami melihat waktu itu di The Peak belum jadi melihat bulan. Melihat bulan. Jajan duaan kan itu. Itu menjadi inspirasi. Inspirasi jadi Full Moon. Jadilah sebuah kegiatan activity waktu itu. Ya? Dago Festival kita waktu itu ngobrol di sini nih Dago Festival, ngobrol mengenai Brazilian Festival. Jadilah Dago Festival. Jadilah. Hebat lah pokoknya. Amazing ya Kang Wawan ya, luar biasa, makanya stronger together itu benar-benar. Sekarang kita beralih ke Om Karim. Om Karim juga pastinya pernah terlibat bersama Republik nih. Ya, alhamdulillah Kang Wawan menugasi saya jadi Menteri Penerangan, Menteri Lighting. Jadi setiap event Republik saya ditugaskan untuk menata cahaya. Ya. Begitu ya. Ya, alhamdulillah, terus ide dan ininya luar biasa almarhum Kang Wawan gitu ya. Gitu ya. The best. The best. Ya. Dan pastinya beliau inilah sosok yang out of the box banget ya. Ya, betul. Karena kalau tata cahaya itu pastinya biasanya pakainya gini-gini, tapi beliau pasti punya gagasan yang lain. Ya, betul. Oke. Kang Mus. Wah, ini nih. Ini sosok yang udahlah, nggak tahu saya juga mau ngomong apa ya. Kang Mus, tadi kan Kang Mus juga udah cerita ya di stage ya tentang fenomena yang terjadi di Republic of Entertainment ini bersama teman-teman yang saat ini juga berkenan hadir, berkumpul, bernostalgia, berbagi cerita, histori-histori. Nah, sekarang boleh dong sekali lagi bersama kita nih, Blavers, ini kebetulan kita dari Blabla Radio. Cerita sedikit lagi deh tentang historicalnya Republic of Entertainment, pengalaman Kang Mus, bagaimana dari sejak awal sampai dengan
berikutnya? Panjang kalau disudahin, panjang. Highlightnya apa nih? Highlightnya pokoknya tahun 93 waktu itu memang waktunya di Bandung belum ada yang namanya I.O, agensi dan lain-lain. Karena waktu itu kita yang pertama, jadi alhamdulillah sampai sekarang banyak dikenal. Dan dari awal band-band yang masih baru berangkat sampai sekarang udah pada jadi gitu. Saya sama Kang Wawan bikin Republik ini tahun 93 waktu itu. Berawal dari bikin sederhana saja, cuman memang Kang Wawan orangnya pengen ngeraih semua yang namanya seniman. Kita sering nongkrong di ASTI dulu, di Unpas, di Unpad, hanya untuk ngobrol sama mahasiswa yang kira-kira punya potensi seni, kita raih dan kita bikin pertunjukannya. Gitu ya. Nah, untuk event yang sekarang ini memang betul-betul kita hanya ingin mereview teman-teman yang lama, kita kumpul lagi karena kebetulan kemarin bulan Lebaran, setelah Lebaran kita nggak sempat halal bihalal. Ya mudah-mudahan ini kita bikin untuk momen halal bihalal, saling memaafkan dan juga mendoakan buat teman-teman yang sudah mendahului kita. Terus ada yang sakit juga, teman-teman seniman. Nanti kalau kita kumpul, kita ingin mendoakan mereka supaya yang sudah duluan mendapatkan tempat yang paling indah. Amin. Yang sakit disembuhkan, yang sehat selalu sehat. Amin. Itu aja. Amin. Amin. Momen ini betul-betul hanya ingin kita ketemu teman kangen. Kangen ya? Sudah, gitu aja. Oke, terima kasih Kang Mus. Mudah-mudahan terasakan juga apa yang direncanakan oleh teman-teman saat ini terasa oleh almarhum juga di sana ya. Amin. Sehingga beliau juga masih tetap bahagia di sana. Amin. Oke, satu lagi nih kawan yang ini juga nggak kalah luar biasanya nih, bagian tukang ngintip-ngintip. Kang Naon, Om Cis. Hey. Kenal Republic of Entertainment itu dari sejak kapan? Oh, pokoknya nama eventnya Mad Quarter. Oh, Matt Porter. Music, Art, and Dance. Bukan Mad Gelo, Mad Quarter. Jadi di situ aku kenal sama Republik. Terus di Dago Festival. Oh ya, ikut ya. Nah, seru ya. Yang paling gelo itu waktu event namanya Mr. Brown. Mr. Brown di mana? Ya. Helikopter abutan. Oke. Di TV helikopternya sakieu, ku Kang Muhammad jadi sakit kieu. Jadi Kumacaran eta. arena teh buyatak. Tapi nah hebatnya Kang Wawan masih bisa ketawa. Gitu Kalau event sekarang mah jigana geus para ringsan serangan jantung. Stroke kayaknya ya. Wawan mah hebat. Juara. Wawan juana teh Wawan juara. Iya, stronger together. Ya. Oke. Ada pengalaman lain lagi yang Kang Cis rasakan bersama Republic of Entertainment? Dia kalau pagi selalu ada di hemok di kafe saya. Oh, begitu. Nah, Sore-sore makan paper cheese. makan Poverty. Overches, minum ci, minta di hemok. Itu udah special requestnya dia yang nggak pernah bisa lupa. Begitu ya. Itu yang juga tidak Jadi pernah kenangan dilupakan ya. buat saya mah Kang Wawan. Baiklah. Sama backstage-nya Kang Wawan selalu juara, makanannya rea pisan. Ya. Hebat. Betul. Hebat. Beliau sangat memperhatikan hospitality Ya, ya. Luar biasa. Ini mungkin para sejawat dari almarhum Kang Wawan Juanda ya. Boleh kita berbagi lagi cerita nih tentang bagaimana kesan-kesan terutama beliau ya. Terus kemudian juga bersama Republic of Entertainment-nya. Ayo Kang. Ya bagi saya sih belum ada yang menggantikan posisi Kang Wawan ya di bagi saya gitu. Beliau guru yang luar biasa ya, dan banyak mengajarkan hal-hal sebetulnya yang orang lain nggak bisa ajarkan. Betul. Ya, pengalaman kita bersama di lapangan itu jadi sesuatu yang menurut saya sekolah yang membuat kita jauh lebih matang. Iya, betul. Itu. Dan itu momen langka ya waktu Momen bersama langka. beliau ya. Ya. Tidak pernah bisa terulang lagi dan mudah-mudahan berharap sih semoga ada kandidat-kandidat yang mirip-mirip beliau ya. Harusnya sih. Ya. Oke. Siap. Terima kasih Kang. Siap. Kang Wawan juga nih. Kang, ayo Kang. Ini dari mulai panggung. Nah, ini bicara tentang stage mungkin begitu ya. Kang, bagaimana dengan Republic of Entertainment? Sampai gudangnya di mana-mana. Sampai gudangnya di mana-mana, perkara stage dan sebagainya. Silakan lah. Kalau boleh jujur saya nggak bisa banyak ngomong dengan beliau mah. Speechless ya. Speechless. Oke, tapi mungkin ada hal yang Dari bisa- kecil inspiratif yang pasti, Ya. unik, eksentrik, eksentrik. dan emang luar biasa Luar inspirasi. biasa ya. Motivator yang hebat. Motivator Itu yang buat saya. Saya nggak pernah merasa itu sebagai guru, tapi sebagai seorang teman walaupun emang usianya berbeda. Ya. Itu yang hebat dari beliau.
beliau itu. Betul. Dan itu membuat saya tuh mudah untuk mempelajarinya gitu. Sehingga saya bisa menyerap ilmu-ilmunya dan saya eksekusikan di dalam bentuk usaha luar biasa. Luar biasa ya. Dan kalau waktu kejadian saat itu, kalau sekarang kita bisa enak ceritanya, tapi mungkin pada saat dulu momen lagi event mungkin duh kieu-kieu Pak Erna, mungkin begitu ya? Sempat saya ya emang apa yang kita bayangkan belum tentu sesuai dengan apa yang beliau pikirkan gitu ya. Tapi yang jelas menurut saya emang out of the box. Selalu dalam eventnya, konsepnya, semuanya gitu. Dan itu yang membuat saya itu juga harus banyak beradaptasi dengan beliau. Jadi walaupun dimarahin ya siapa aja. Tapi ternyata kan dampaknya terlihat dari hasil karyanya. Oh ternyata ini yang dimaksud Kang Wawan ya. Sangat ya? terasa sekali. Sangat terasa. Dan luar biasa. Terima kasih saya dapat inspirasi dari beliau. Gitu. Dan motivasinya yang membuat saya jadi. Setuju, sependapat saya juga begitu. Dan mungkin ada harapan-harapan lain ke depan dari Kang Wawan? Saya pikir dengan fenomena sekarang ini. Saya pikir Bandung harus punya figur yang kayak beliau ya. Sampai saat ini saya masih belum menemui ya kan ya yang kayak beliau ini. Dan ini Republik ini salah satu IO yang buat saya itu legend. Dan sampai sekarang juga tidak ada yang bisa menyaingi ya. Gitu ya. Mungkin dulu saya punya 2 kiblat, saya anggap 2 kiblat itu Republik sama satu lagi yang DKSB mungkin ya. Iya. Nah ini benar-benar menurut saya harus dibangkitkan lagi. Dan mungkin di sini ada senior-senior kita yang ada di sini nih untuk merintis kembali bagaimana Republik ini bisa berkembang sebagai payung IO-IO yang lain yang belajar dan sehingga jadi inspirasi lagi kayak beliau ada dulu. Gitu ya. Dan saya yakin pasti bisa. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa terrealisasi karena teman-teman milenial sekarang juga tidak kalah aspek kreativitasnya sebetulnya ya. Hanya tinggal mungkin bisa mengacu gagasan-gagasan yang similar dengan Republik apa sih gitu ya. Khususnya buat kota Bandung kita ini ya. Oke, terima kasih Kang Wawan. Luar biasa kita bisa berbagi ini. Ini bidadari satu lagi dari Republik. Charlie Angel. Teh, sepertinya mungkin dulu waktu ke belakang itu kan mungkin ada hal-hal yang luar biasa bagi Teteh bersama Republic of Entertainment. Gimana Teh? Saya di Republik dari 99 sampai 2004. Berarti kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Ya. Kang Wawan itu merupakan guru saya, bapak saya, ayah saya, kadang-kadang jadi musuh saya gitu. Gontok-gontokan. Gontok-gontokan, kita kadang berantem. Tapi kalau udah berantem tuh dia suka besoknya tuh ngusap-ngusap saya. Sorry ya tim, gua high tense katanya gitu. Gitu ya. Kita sering berantem, sering beradu argumen. Terus tapi dia tuh selalu kayak bapak ke anak gitu ya. Dia sayang banget. Cuman ada satu hal yang bikin saya tuh bener-bener kaget. Jadi waktu dia meninggalkan Senin ya, dia hari Jumat tuh ngedatengin saya. Oh. Waktu itu saya masih kerja di Roger Dago. Oh iya. Jadi dia datang, dia bilang, "Tim, gua pengen makan, tim gua pengen ditraktir sama lu, gua nggak punya duit," katanya. Ya udah kita ngobrol. Terus dia bilang, saat itu saya tuh pakai baju batik. Dia bilang begini, "Tim, batik lu bagus, lu pakai besok," katanya gitu. Nah setelah itu dia ada event di Gedung Sate yang festival batik ya. Nah kita masih kontak-kontakan. Tiba-tiba hari Senin subuh, Selasa subuh saya dengar beliau meninggal gitu. Terus saya lihat, saya terngiang-ngiang gitu ya. "Tim, batik lu bagus, lu pakai ya besok." Akhirnya saya cari, ternyata batik itu warna hitam. Ternyata itu memang ya mungkin Kang Wawan pengen saya ngelayat pakai baju itu gitu. Akhirnya itu batik saya pakai. Itu salah satu momen yang buat Teh Tini amat sangat tidak bisa dilupakan ya. Sampai merinding, sampai sekarang juga masih merinding gitu. Luar Dan biasa. Kang Wawan adalah salah satu orang yang dalam setiap malam Jumat saya, selain saya mengirimkan untuk orang tua dan sesepuh saya, Kang Wawan itu satu-satunya orang lain di luar keluarga saya yang selalu saya kirimkan Al-Fatihah, ayat Qudsi sama Yasin. Amin, amin. Saya selalu ingat namanya Wawan Juanda binti Endang Jahrab. Itu saya kirimin terus. Saking dia tuh udah kayak ayah saya aja. Iya, gitu ya. Baik. Nah, oke. Satu hal lagi, Teh Timi pada saat kegiatan-kegiatan yang dulu Teh Timi pernah lakukan bersama Republik nih, kegiatan yang paling berkesan buat Teh Timi apa Teh? Yang paling berkesan waktu itu kita ada event jarum super di Gedung Sate. Di Gasibu ya.
Jadi waktu itu caos karena hujan. Hujan, penonton udah banyak banget, tapi waktu itu Rif nggak mau main karena hujan, kan outdoor ya. Mereka takut kesetrum. Itu Kang Wawan tuh di bawah gitu, dia tuh udah caos. Terus saya ngelihat sebesar-besarnya Kang Wawan ada juga gitu takutnya juga ya gitu ya. Saya ngelihat wah Kang Wawan juga ada takutnya gitu. Tapi dia itu benar-benar benar-benar orang yang tough gitu ya. Dia bilang ini the show must go on kan dia mah selalu begitu. Saya melihat terus pernah lagi ada event jarum super brown kalau nggak Mr. Brown atau apa ya waktu itu di Lodaya apa di mana? Oh bukan di Saparua. Itu kan pakai helikopter. Helikopternya ternyata kegedean, akhirnya panggung semua rubuh. Tapi dalam berapa jam Kang Wawan bilang the show must go on, akhirnya dibangun lagi, akhirnya berlangsung. Begitu ya. Itu udah beberapa kali saya nemuin kayak gitu, panggung tuh rigging rubuh, sound system rubuh, itu udah berapa kali. Tapi itu saat cek sound sore malam tetap the show must go on. Waduh. Hebatnya Kang Wawan di situ. Ya. Dan Kang Wawan itu one step ahead. Jadi ini yang saya ingat banget ya, dulu sebelum banyak kafe-kafe kayak sekarang, itu Kang Wawan bilang gini, gue kepengen banget tim bikin kedai-kedai kafe kecil-kecilan, katanya gitu. Karena dulu tuh kedai kafe itu yang besar kan Excelsior ya. Gue tuh pengennya bikin kecil-kecilan. Dia tuh kayak one step ahead gitu. Jadi visioner banget. Ternyata sekarang banyak kedai-kedai kecil, itu tuh impian dia dulu. Gitu. Itu yang saya bilang sama anak saya, Kang, ke anak saya, ini tuh kedai-kedai kecil kayak gini, itu tuh impian Kang Wawan dulu dan ternyata ini terwujud, jadi dia udah visioner gitu. Gitu ya. Wah, luar biasa ya Teh Timi. Jadi memang benar tidak bisa dipungkiri eksistensi dari Republic of Entertainment ini bersama kawan-kawan ini selalu membawa sebuah kenangan-kenangan yang tidak pernah bisa terlupakan begitu ya. Baik. Nah, harapan kedepannya nih Teh Timi. Harapan kedepannya gimana Teh Timi? Mungkin saya adalah salah satu-satunya kawan Wawan yang nggak di event lagi. Saya kan sejak kerja di salon, saya jadi akhirnya menggeluti dunia salon. Tetapi saya melihat sekarang ini memang event-event tuh rata-rata sama ya, konser gitu aja, nggak ada gregetnya gitu. Kalau Kang Wawan kan bikin sesuatu jadi greget ya, festival lah, budaya lah, inovasi. Jadi saya ngerasa kayak kangen gitu dengan apa yang Kang Wawan bikin, kayak Dago Festival lah, Braga Festival lah gitu. Kangen dengan kayak begitu dan kayaknya belum ada yang bisa mengonsep kayak begitu. Gitu. Mudah-mudahan harapan saya satu saat ya semoga ada orang yang bisa seperti Kang Wawan. Bisa menyerap aspirasi Kang Wawan di kekinian ya, dengan era kekinian ya. Baik, semoga itu bisa terrealisasi karena kota Bandung kita tercinta ini kangen dengan suasana seperti itu ya. Baik, terima kasih sekali lagi Teh Timi. Salam sehat selalu. Sampai jumpa lagi di momen berikutnya. Blabla Radio Space, listen and enjoy. Masih bersama kita di kawasan Jalan Pajajaran nomor 80E. Dalam rangka apa, Blavers? Dalam rangka kita hadir di halal bihalalnya kawan Wawan Republic of Entertainment. Kalau tadi kita sudah bicara dengan teman-teman yang seperjuangan dengan Republic of Entertainment, yang sekarang ini yang kita akan ngajak ngobrol tidak kalah serunya, Blavers. Bersama siapa? Bersama Kang Ebit. Halo Kang, apa kabar? Halo, alhamdulillah, baik. Luar biasa nih bisa hadir di sini ya. Betul. Bersama teman-teman kita bernostalgia di halal ini ya. Betul. Republic of Entertainment, kawan Wawan. Nah, Kang, cerita tentang Republic of Entertainment ini sebetulnya tidak pernah akan ada habis-habisnya ya. Betul. Dan yang pasti Kang Ebit juga pernah mengalami fase di mana keseruan bersama Republic of Entertainment. Betul. Ada hal yang paling berkesan buat Kang Ebit saat itu, Kang? Oh, ini sangat berkesan sekali. Makanya saya selalu mengusahakan hadir ketika teman-teman dari Republic Entertainment yang sekarang mungkin sudah bertebaran kemana-mana ya, mengadakan sebuah acara untuk saling mengenang dan silaturahim. Karena memang betul tadi yang disampaikan bahwa saya punya sejarah yang sangat luar biasa dengan Kang Wawan dan Republic Entertainment, bahwa karir, boleh dibilang ya, karir saya itu salah satunya adalah ditopang oleh dengan adanya Republic Entertainment dengan Kang Wawan. Jadi ketika awal-awal merintis itu, saya diajakin oleh Kang Wawan untuk mengisi di sebuah acara yang menurut saya itu acaranya luar biasa, gede pisan. Sangat besar acaranya, dan pengisi acaranya pun buat saya menjadi, aduh, itu artis badagungkul gitu. Pengisi acaranya luar biasa. Ketika itu saya baru muncul awal-awal dan merasa bahwa aduh, orang paling ngorai ya kumaha gitu. Tapi Kang Wawan memberikan keyakinan bahwa
Anda punya potensi, Bit. Anda bisa main di acara sebesar ini dan saya yakin. Karena Kang Wawan melihat ada sesuatu yang bisa ditampilkan dan akhirnya ya ini menjadi sebuah sejarah bagi saya juga. Dalam perjalanan karir itu, acara-acara yang di-create oleh Kang Wawan dan teman-teman dari Republic Entertainment menjadi sebuah loncatan yang akhirnya membuat saya lebih dikenal lagi oleh banyak orang dan mendapatkan lagi job atau acara-acara untuk mengisi itu lebih banyak lagi dari situ. Berawal dari situ dan itu kalau boleh tahu, maaf saya potong, kalau boleh tahu di kisaran tahun berapa itu, Kang? Itu tahun 2003 2004 itu awal-awal saya solo karir karena kan sebelumnya saya ngeband ya. Jadi pas ngeband itu saya percaya diri karena masih ada teman-teman band yang lain, personil yang lain. Nah ketika solo karir itu baru mulai diuji nih, yakin nggak bisa gitu. Nah sama Kang Wawan diberikan kesempatan untuk mengisi di sebuah acara, dulu saya masih ingat ada namanya Dago Festival. Oh itu akhirnya menjadi buah bibir perbincangan di kalangan teman-teman musisi dan di kalangan audiens bahwa ada seorang rapper Sunda namanya Ebit Bin E yang bisa membuat panggung Dago Festival itu heboh gitu, pecah. Dan dari situ udah banyak tawaran-tawaran yang di luar dari Kang Wawan yang create itu menjadi sebuah sejarah bagi saya dan ini menjadi hal kalau boleh dibilang ini adalah hutang yang nggak pernah bisa dibalas. Kalau hutang uang masih bisa dibayar dengan uang, tapi kalau hutang jasa kita mau balasnya dengan apa? Dengan doa mungkin. Dengan doa yang terbaik buat almarhum. Karena saya berhutang budi, berhutang sebuah sejarah sama almarhum yang dari idenya beliau, dari dari kepercayaannya beliau untuk kepercayaannya Kang Wawan kepada saya untuk hadir di sebuah acara, mengisi di sebuah acara, itu akhirnya menjadikan saya lebih percaya diri dan dari situ karirnya berkembang gitu. Sampai sekarang alhamdulillah. Sampai sekarang luar biasa alhamdulillah, memang Kang Wawan Juanda ini selalu menginspirasi ya terhadap apapun dan kepada siapapun ya. Oh bahkan sebelum meninggal itu Kang Wawan tuh kami meng-create ada sebuah namanya festival bambu yang akan diadakan di Cina. Itu kami sedang meng-create itu. Kita udah meng-create sebuah ide nanti dikolaborasikan antara musik bambu, perkusi dengan rap. Wow. Itu sedang meng-create itu kita dulu. Kolaborasi yang luar biasa. Tapi takdir berkata lain ya akhirnya mudah-mudahan si cita-cita ini bisa ada yang meneruskan. Amin. Nah, bercerita tentang kisah yang barusan nih, saya ada sebuah informasi nih yang kita terima nih, Kang. Jadi ada sebuah kisah yang cukup mengharukan. Kalau nggak salah waktu itu Kang Ebit pernah ada satu momen untuk bertemu dengan beliau untuk meeting. Tapi ternyata di luar dugaan beliau sudah nggak ada. Betul ya? Cerita itu bagaimana, Kang? Jadi memang pada tanggal itu bulan Mei 2010 nggak salah. Itu emang jadwal untuk bertemu beliau. Itu untuk meng-create acara itu. Tapi ya kadarullah sebelum meeting itu terjadi mendapatkan kabar bahwa dan lumayan kaget. Karena memang boleh dibilang ya mendadak ya. Tidak ada istilahnya tuh tidak ada sesuatu yang akhirnya berpikiran kita ke situ ya. Cuman ya itu. Ya namanya umur kan hanya Allah yang tahu ya. Kita mau meeting ternyata dapat kabar itu ya akhirnya sama Kang Koseng kalau nggak salah sering perkusi gitu. Sering percussion gitu. Ya akhirnya datang ke sini tuh bukan mau meeting tapi memang dikumpulkan oleh Kang Wawan itu semuanya untuk luar biasa ya. Mungkin hari ini saya mengumpulkan teman-teman ya saya udah kembali gitu kepada Allah. Jadi dari situlah itu momen yang memang sangat luar biasa gitu. Tidak pernah terlupakan juga sampai sekarang. Dan Kawan itu menurut saya memang satu sosok yang punya jasa khususon di bidang entertainment dan kreatif ya. Bidang kreatif itu punya jasa yang besar terutama untuk Kota Bandung. Karena dia dengan ide-idenya yang luar biasa. Kalau boleh dibilang tuh 10 langkah di depan di antara teman-teman yang lain. Jadi kita belum kepikiran, beliau udah punya kepikiran gini. Gimana yuk meng-create-nya gitu. Itu luar biasa. Jadi ide-ide itu kan jarang orang yang punya seperti itu. Sudah 10 langkah di depan. Kita mah teka pikiran, tapi sama kawan udah kepikiran. Tinggal dikomunikasikan ke teman-teman yang lain, kumaha
supaya acara Kemasan, ini ya. supaya ide ini bisa jadi terrealisasi. Dan itu luar biasa. Wow, setuju Kang. Karena pengalaman kita juga yang lalu-lalu di tahun-tahun ke belakang itu seperti itu juga. Jadi ada aspek-aspek out of the box yang beliau gagaskan itu bisa nggak ya ternyata bisa terrealisasi dan hasilnya pun juga spektakuler, luar biasa ya. Baik, Kang Ebit. Doa terbaik. Amin. Kang Wawan. Amin. Amin, amin. Baik. Terima kasih banyak Sama, Kang terima Ebit, kasih. sukses selalu dan kita Bla-bla radio. Bla-bla Radio Space. Panggilan pendengarnya apa? Bluffers. Bluffers. Yo. Ini buat bluffers semua dimanapun Anda berada sekarang bertemu dengan Ebit Beat Nulaguna Sahangaran Manesaha Imah di mana? Luar biasa. Kita dapat sedikit pertunjukan mini dari Ebit Beat ya. Keren. Kang sekali lagi terima kasih banyak. Salam sukses sehat selalu ya. Kang Erlan, Wahdah apa kabar? Alhamdulillah baik Sehat, Kang. ya? Alhamdulillah saya. Luar biasa. Kang terima kasih sudah hadir bersama kita di sini. Ya, Kita tadi juga sudah ketemu teman-teman lama ya. Di mana di tahun-tahun ke belakang itu bersama Republik kita pernah sepanggung juga kalau boleh dikata begitu. Kang Erlan, sorry. Ada nggak sih apa yang kira-kira jadi hal yang paling berkesan bersama Republic of Entertainment khususnya sosok almarhum Kang Wawan Juanda ini, Kang Erlan? Ya baik, Kang Wawan adalah the real presiden buat kita ya. Kita Wahdah Band itu tumbuh besar diawali dengan kiprahnya Kang Wawan yang membawa kita ke mana-mana. Ke setiap event kita yang dibawa oleh Kang Wawan. Sampai pada satu saat kita adalah sepertinya sih menjadi anaknya Kang Wawan ya, karena semua merasa begitu pasti, tapi setiap orang merasa bahwa Kang Wawan adalah bapak kami semuanya. Saya pernah buka pub juga di Surabaya, Laga Pub itu. Dengan hebatnya Kang Wawan tiba-tiba menjadi raja musik di Surabaya ya. Jadi band-band Bandung itu semua tiba-tiba disalurkan di Surabaya oleh Kang Wawan. Jadi dimanapun dia berada pasti Kang Wawan itu menjadi tokoh yang diiming-iming oleh semua pemain band. Karena begitu Kang Wawan ada, tiba-tiba jobnya semua datang ke Kang Wawan. Gitu. Jadi saya kira event seperti ini, halal-bihalal ini menjadi panggilan jiwa untuk semua teman-teman yang pernah menjadi keluarga besar di Republic Entertainment. Gitu. Wow, Ya. Luar biasa. Oke. Dan mudah-mudahan Kang Erlan juga sukses selalu ya bersama Wahdahnya ya. Kita selalu terhibur nih kalau Wahdah udah main. Mari atau bulan depan kita akan main Wahdah. Oke. Boleh spill sedikit di mana bulan depan? Kita ada acara 14 Juni di MOD Ciamplas. Jadi mudah-mudahan semua bisa datang Gitu ya. Ya. Dan kita akan joget bareng pastinya Siap. bersama Wahdah. Ya. Oke, thank you. Kang Jo. Kalau cerita Kang Wawan kayaknya nggak pernah habis-habis sih sebetulnya ya. Tapi nggak ada salahnya kalau kita juga sedikit aja melampiaskan apa yang pernah berkesan buat kita. Nah, Kang Jo sendiri punya pengalaman apa dengan Republic of Entertainment khususnya bersama Kang Wawan Juanda almarhum? Mungkin kalau dengan teman-teman entertainer lain, saya duluan yang kenal sebetulnya sama Kang Wawan. Karena waktu itu umur saya berapa ya? 23 ya. Masih remaja ya? Masih remaja. Lagi lucu-lucunya lah. Oh iya. Dari dulu lucu terus. Saya pas di OS, kan di Radio OS sama Kang Ganjar. Waktu itu saya aktivis pergerakan mahasiswa, ditangkap sama Kang Ganjar, sama Bakin. Ditangkap malah tapi orang lain seangkatan saya kayak Pius, Lustri Lanang, terus Pak Ferry Julianto yang sekarang Menkop. Itu ditangkap tuh. Saya ditangkap sama Kang Ganjar. Karena saya mungkin pada saat itu demonya lucu. Saya disuruh manggung. Suruh kerjalah siaran di OS. Nah, ketemu Kang Wawan. Kang Wawan saya pikir dulunya Bakin juga Intel gitu. Karena tampang yang serem gitu kan. Orang bilangnya bukan Wawan Juanda dulu, Wawan Patung. Yes, betul. Waduh, ini bener serem gitu kan ngeliatnya. Pas kesini ternyata si Kang Wawan teh ngasih ke aku teh apa ya? Tidak pernah negur, tidak pernah, maksudnya bukan negur kalau ada salah, tidak pernah itu. Tapi dijadiin, umur saya jauh. Tapi dijadiin tuh sahabat yang enak diajak ngobrol, diskusi. Nah, saya ngerasa gitu kan, ngerasa enak banget ngobrol dengan beliau. Terus terang, saya terjun ke dunia ini inspirator Kang Wawan. Karena Kang Wawan buat saya aktor.
Karena beliau waktu itu juga saya lihat dia salah sangka udah ini kan, saya pikir Bakin itu kan jago kan, ya, aktor banget gitu, ternyata seorang entertainer kan, udah gitu penyelenggara. OS dulu kalau nggak ada Kang Wawan banyak belajar di OS bareng-bareng situ. Dan kalau tidak ada Kang Wawan itu OS juga nggak seperti OS pada saat itu besar itu ya. Terus akhirnya kami beberapa 10 tahun lebih lah di OS ya. Terus kami berpindah, Niko kemana, terus Kang Denny kemana, saya dengan Project di Surabaya. Ketemu lagi Kang Wawan, bikin SE di sana, bikin laga dengan teman-teman Bandung. Ketemu lagi, seru lagi di sana. Kang Wawan tidak banyak ngomong, tapi beliau lakukan apa yang harus dilakukan. Dan saya pernah ngelihat Kang Wawan gulung kabel sendiri, jadi kabel panjang digulung. Sampai itulah yang dilakukan Kang Wawan. Cerita-cerita tentang yang seperti itu banyak sekali yang orang tuh menduga Kang Wawan tuh orang pegawai biasa. Sama kalau ini Krisyanto tuh kejadian sampai kayak begitu kan. Itu banyak yang bilang Kang Wawan kayak kuli biasa gitu ya. Saking dia gulung kabel dan dia tidak ngerasa ngebos, tidak bosi, ngobrol. Dan saya berlatih sampai saat ini juga kan aktivitasnya konseptor sebuah acara lah ya. Tapi kebanyakan event-event komunitas dan event-event pemerintah gitu kan. Tapi saya bikin event-event yang menarik. Saya terus terang saya sih tidak bilang berguru, karena Kang Wawan juga mungkin nggak mau kalau saya berguru ke beliau. Saya nyontek. Dan akhirnya itu sampai sekarang ide-ide Kang Wawan itu long life, nggak pernah pudar, nggak pernah ini. Dan orang seperti Kang Wawan nggak ada. Buat saya Kang Wawan sebenarnya bukan hanya entertainer atau IO, tapi beliau itu pemersatu teman-teman gaul Kota Bandung, dan semuanya bermuara di Kang Wawan. Saya kenal dengan keluarga Kang Agung Gumelar, saya kenal dengan keluarganya sekarang tuh Pak Kunto tuh, itu dulunya dari Kang Wawan. Saya kenal dekat dengan ya orang-orang penggede Jenderal Antonius tuh dari Kang Wawan, dari dulu-dulunya. Sampai saya dengan Kang Mus, kemudian tur dengan Project P, terus saya dibawa ke Kang Mus, melanjutkan Kang Wawan pada saat itu sampai ke Sumatera, keliling Sumatera. Kebetulan anak Bandung juga bawa pada saat itu, sebagian ada Wahda. Jadi selalu yang diomongkan tidak pernah hilang ya, tidak pernah disepir dalam ingatan kita. Iya betul. Kang Wawan luar biasa. Dan saya nggak tahu kalau misalnya saya bikin event, bikin acara ataupun saya mengisi acara, nggak tahu, kebanyakan saya suka inget aja ya, ke reminding lagi. Ini kalau ada si Kang Wawan gitu kan ya, kalau si Kang Wawan ini kayaknya oke banget gitu. Berbeda. Iya, dan beliau juga walaupun tidak pernah banyak mengkritisi, ketika saya sudah mulai syutingan, itu Kang Wawan yang sering ngasih tahu, baju lu nggak bener gitu. Waktu syuting di sini, mana itu balik baju nak. Langsung dikritisi oleh beliau ya. Kang Wawan kan ini dari wardrobe, makanya wardrobe di orang mah gini. Dan saya juga senior, beliau tuh juga senior saya juga di Unpad kan. Udah gitu di motor juga gitu kan. Dan di motor banyaklah kenal lagi Magi, Andi dulu, zaman Andi jatuh di motor. Saya kaget pada saat itu Kang Wawan yang saya hanya kenal lingkupnya OS, tapi tiba-tiba bisa kenal dengan yang di Jakarta pejabat dan artis-artis kenal. Bilang, ini Kang Wawan siapa gitu kan. Sampai akhirnya ada satu kenangan sebetulnya pada saat itu. Mungkin sekitar setahun ya, Kang Wawan datang ke kantor saya waktu Cilaki masih Project P masih di Cilaki. Beliau mau menjual motor trailnya yang putih dulu tuh. Yuk beli deh gitu kan. Saya pada saat itu belum suka trail, dan memang sampai sekarang juga hanya second choice dari motor kalau saya ini. Saya nggak sempat saya beli, akhirnya dibeli Magi, kalau masalah itu dibeli Magi. Dan disitulah saya nggak percaya kalau Kang Wawan pada saat itu bilang ke saya mau bikin klub Trabas, klub motor ya bareng-bareng dengan Trabas lah. Saya nggak tahu pembikinannya apa, seperti apa Kang Wawan di dalamnya. Saya yakin beliau juga
Ya maaf, saya waktu itu juga sombong banget ya. Saya bilang, kalau motor urusan gua lah gitu kan. Kang Wawan nuju, Tril beli gini, saya mau jual nih. 12 juta apa gitu, KTM dulu. Terus saya bilang, Kang Wawan saya can resep gitu kan. Dari situ kalau nggak salah nggak beberapa bulan deh, beliau meninggal. Dan motor keburu dibeli Magi pada saat itu tuh, keburu beli Magi. Saya cari lagi, Magi juga udah dijual. Udah dijual pada saat itu tuh. Dan itu kenangan yang saya pengen beli barang Kang Wawan dulu gitu. Akhirnya sama Magi dijual, nggak tahu ke siapa motornya itu. Dan katanya pada saat itu juga setelah saya tahu di kemudian hari itu buat pengobatan Kang Wawan. Saat itu dia ngerasa menyesal ya, ngerasa sedih banget gitu. Kalaupun pada saat itu kalau ya menyesal mah sekarang gitu ya. Kalau nggak inget gitu, pada saat itu kalau udah tahu gitu kan, pasti itu saya jadikan memorabilia di rumah kan. Dan luar biasanya setelah Kang Wawan ada di Trabas, itu Trabas menjadi satu klub yang luar biasa juga. Kang Wawan ada di mana-mana. Beliau itu benar-benar apa ya? Klub itu jadi rame gitu ya. Klub apapun gitu, komunitas, dan itu yang menjadikan saya terus terang kebergunaan Kang Wawan ya buat orang itu yang benar-benar buat saya, wah ini paling saya harus seperti Kang Wawan. Walaupun saat ini saya belum bisa untuk itu. Dan ya berdoalah saya panjang umur, kalau saya ini tuh bukan apa-apa, pengen berguna juga seperti Kang Wawan. Tentunya yang lebih kecil ya, berguna di bidangnya, di profesinya. Saya Kang Wawan, buat saya beliau meninggal itu sudah selesai. Dan Kang Wawan sudah memenuhi semua kriteria yang yang dibutuhkan dan dipanggil sama Tuhan ya, karena sudah sampai di situ. Buat saya, tadi saya mengusulkan kalau Pak Juandanya aja ada patung kan, patung Juanda ya. Ini Wawan Juanda harus ada patungnya. Apalagi sebelum Juanda bikin patung atau orang yang bikin Juanda patung itu, Kang Wawan itu bukan Wawan Juanda namanya, Wawan Patung kami menyebutnya. Jadi harus patung. Kalau nggak di sini kita iniin, Kang Wawan itu pahlawan lah. Pahlawan buat generasi baru, generasi modern ya. Buat saya Kang Wawan pahlawan. Dan Pak Kang Wawan tidak pernah marah. Dan kalau ada apapun, Kang Wawan tuh dari dulu saya turutin sekulernya ya. Dia minum, tidak pernah ngajak orang mau oke, tapi tidak pernah menggurui dan tidak pernah gimana ngomongin orang, nggak pernah. Itu yang saya gila. Kecuali ya ngomongin saya mungkin sering. Tapi kalau ngomongin orang gua, Kang Wawan. Iya. Dan saya dulu segen banget sama Kang Wawan. Saya juga agak menyesal. Kenapa saya setua ini nggak bisa bareng gitu waktu saya masih muda dulu kan ya. Jadi masih ada border, pembatas untuk Kang Wawan. Ada gap ya. Jadi kalau sekarang kalau Kang Wawan hidup ada tempat diskusi. Rasanya pengen kembali ke tahun-tahun yang waktu itu ya. Sekarang kan melihat bangsa tercerai-berai, Bandung juga tidak kompak. Kalau ada Kang Wawan nggak kayak begini. Apapun, komunitas motor, komunitas apa nggak terutama di teman-teman di seniman ya. Kang Wawan bukan seniman aja, tapi memang beliau pahlawan. Politiknya jago, komunikasinya jago. Udah makan dia kuliah juga Vkom kan. Komunikasinya jago, semua jago. Bertutur kata bagus. Keren lah, nggak ada lah yang Kang Wawan bisa menemukan sosok seperti Kang Wawan. Mungkin itu fenomena ya. 25 tahun sekali mungkin atau 50 tahun sekali. Kalau di bola Maradona lah. Nggak akan ketemu lagi orang Maradona, Zinedine Zidane gitu kan. Ronaldo, Messi nggak akan ketemu hanya dalam 2 tahun, 3 tahun. Ya gitulah. Jadi apa ya? Nomor rekening saya lah. Kalau buat Kang Wawan mahnya luar biasa. Banyak teman-teman mau cerita nggak kasih kesaksian, nggak diminta pun pengen memberikan testimoni tentang Kang Wawan ya. Boy. Nah, sekarang kita akan bersama Kang Abuy. Aku mau cukup ya. Siap. Terima kasih Kang Jo. Salam sehat selalu dan kita tunggu karya-karya berikutnya dari Kang Jo. Bandung bisa selalu ngariung kita ya. Siap. Atur nuhun Kang Jo. Mantap. Izin mah. Bangga. Izin. Oke. Kang Abuy banyak cerita sama Kang Wawan. Wah, luar biasa. Nah, Blavers, sekarang kita sudah bersama Kang Abuy. Kang Abuy pastinya tadi disampaikan pasti banyak
cerita, tapi mungkin ada hal-hal yang paling spesial dari Republic of Entertainment ini, terutama sehubungan dengan almarhum Kang Wawan ya. Nah, kira-kira apa nih Kang Aboy kalau boleh berbagi cerita sama teman-teman nih? Kalau cerita sih memang ya banyak sekali, nggak mungkin 1 jam. Ini 2 semester kalau cerita. Tapi yang pasti gini, saya pertama kali bergabung dengan Kang Wawan itu tahun 94. Sedangkan band saya waktu itu Time Bomb Blues itu berdirinya tahun 93. Jadi baru 1 tahun masih jadi band yang muda. Dan yang luar biasanya buat saya yang berkesan ya, kalau tidak dengan Kang Wawan mungkin band saya nggak dikenal di Bandung. Karena kita dimasukkan, jadi waktu itu kita ini adalah band yang spesifik. Karena saat itu kebetulan yang diaudisi di Republic Entertainment itu adalah band-band yang kebanyakan top 40 all genre gitu. Kebetulan kita blues sendiri gitu. Tapi ternyata Kang Wawan itu out of the box orangnya. Luar biasa out of the box. Dia cuma bilang, "Urang mah hayang nu beda." Dan maneh bisa beda, tapi maneh kudu alus. Itu aja. Kudu alus. Syaratnya itu. Dan saya masih ingat kita audisi pertama di Ohara dulu. Oh iya. Ya, di Ohara. Tavern, ya. Ohara Tavern waktu itu bersama Phil Beat yang udah duluan. Nah, tiba-tiba Kang Wawan manggil saya setelah audisi. "Boy, minggu harap main di Laga." Langsung, oh jadi katarima Kang, nya pokoknya minggu harap main di Laga. Dan teruslah kita sampai Kang Wawan tidak aktif lagi. Gitu. Jadi kita bayangkan mungkin nama saya akan hilang begitu saja dan tidak dikenal, nama band saya Time Bomb Blues juga akan hilang begitu saja kalau tidak dinaungi sama dipayungi oleh Republic Entertainment yaitu Kang Wawan. Gitu. Jadi kepercayaannya luar biasa dan orangnya out of the box. Cerita-cerita menarik itu banyak. Yang sedih juga ada karena gini, Kang Wawan itu saya sangat hafal meninggalnya Kang Wawan. Kenapa? Karena saya ulang tahun di tanggal 5 Juli. Di setiap tahun semenjak saya berkenalan dengan Kang Wawan itu, beliau tanggal 5 Juli selalu nelpon saya. Oh iya. "Boy, selamat ulang tahunnya. Kolot maneh." Nges. Cuman sebegitu ngomongnya. Setiap tahun, "Boy, umat ulang tahunnya, kolot maneh." Di tahun 2010, saya dapat telepon. "Oh, Kang Wawan, pasti mau ngasih ulang tahun kan?" Saya telepon yang ngangkat Muslihat. "Boy, Kang Wawan meninggal." Jadi persis di ulang tahun saya, makanya saya tidak pernah lupa. Itu pengalaman. Aduh, kebetulan saya waktu itu mau berangkat nyanyi ke Brunei. Jadi saya lagi packing sampai gemeter gitu lihat koper gitu loh. Wah, udah nggak puguh karena biar bagaimana Kang Wawan itu sangat berarti buat karir saya. Saya mungkin nggak akan dikenal di Bandung, pasti nggak akan dikenal karena ya namanya band jalanan lah. Dulu tuh kita band Agustusan yang dipercaya untuk main di hotel-hotel bintang, di kafe-kafe. Sebutin kafe-kafe saat itu di Bandung kita pernah masuk. Sampai Jakarta. Jakarta sampai kita disebut Time Bomb Blues itu rajanya Kemang dulu. Oh iya. Karena main di semua kafe di Kemang. Bukan sama kita. Republik yang bawa. Gitu yang bawa. Jadi pengalaman saya dengan Kang Wawan itu apa? Kenapa saya bilang out of the box? Ada satu pengalaman yang luar biasa. Waktu itu acara di Sabuga. Di Sabuga itu Kang Wawan menyelenggarakan Krakatau Live bersama Krakatau. Krakatau dengan formasi yang lengkap. Terus dia menghubungi saya, "Boy, supaya nggak jenuh cenah, pembukanya band lu ya, band maneh cenah, Time Bomb Blues. Kan beda kayak sama jazznya, justru supaya beda cenah. Kan dia mau out of the box pikirannya. Jadi penonton teh ente iya cenah. Oke siap Kang Wan. Kapan? Cek sound leh. Jadi seminggu kemudian kita ke Sabuga sama-sama cek sound. Udah. Krakatau cek sound, lalu kita cek sound. Lucunya pas saya turun dari panggung, Kang Wawan manggil saya karena saya kan pimpinannya Time Bomb Blues saat itu. "Boy, kan dia ayo nama kieu weh. Kan maneh band pembuka, ya. Dibalik ke orang, maneh penutupna." Saya kan langsung ngomong. Saya sampai ngomong rada kasar, "Kang ulah gelo." Ini band nasional, kita band lokal. Jangan gila lah, saya bilang gitu. Percaya tuh ke orang. Saya nggak tahu apa maksudnya, apa yang ada di kepala dia. Pikiran beliau ya. Saya nggak tahu. Mana rek nurut ente, tapi dengan ancaman. Rek nurut teh, nurut kumaha. Pokoknya gini, kalau lu sampai nggak sukses, gue
Gua nggak akan pulang, gua tungguin. Oh gitu. Tapi pun lagu kayak kedua mana yang geus alus, kurang balik ya. Cokot duitnya di Simus gitu. Gitu. Bayarannya gitu maksudnya. Iya. Tapi kan kita begini, Kang. Iya. Bayangin Krakatau ya dengan Trie Utami. Ya. Harus ditutup dengan sebuah band yang Ciburi Abue ini penyanyinya. Kan orang gila ya sebetulnya ya. Akan kalau jadi panitia mau gitu enggak? Tapi Kang Wawan enggak. Percaya sama saya, Boy. Mana rek percaya ke orang tuh. Nah, itulah out of the box. Tapi jadi dia bisikin sama saya. Tolong dibuka lagu pertama sama lagu Rolling Stone. 2 lagu aja pertama. Oh, pesan beliau begitu. Ya. Lagunya Start Me Up ya. Wow. Percaya sama gua. Siap. Udah ya. Kang kebayang nggak selama Krakatau main bagaimana perasaan kita semuanya? Kieu atuh anjir ieu main Indrales mana main. Oh, anjir orang ningalikeun ke anjir. Langsung mental kena lah. Pastilah kena mental lah. Nggak mungkin enggak lah. Meskipun saya bukan pemain band baru saat itu tapi kena lah. Pasti aduh mental gua kena. Terus Kang Wawan juga sempat bercanda. Ini bercandanya Kang Wawan. Naon mana banget jika nurek dipancung. Kenapa muka lu kayak orang mau disembelih? Enggak Kang Wan. Gengsi. Enggak, santai Kang, santai. Ya lah aing mana sieunnya cenah. Gitu. Lu takut ya gitu kan. Ya udahlah, hadapi aja. Akhirnya Krakatau selesai dengan sambutan Rio karena kan itu formatnya round table ya. Iya. Aduh, ini orang-orang round table datang band rock and roll. Udah gitu jadi penutup. Tapi ada yang begitu saya mau naik panggung, naik di tangga, Kang Wawan ngebisikin, "Boy, percaya ka urang, ku Rolling Stone mah KBG beak." Sok. Udah main saya bilang ke Budi Arab, waktu itu Budi Arab. Rap, intro. Sarmia kan naik sambil lari, saya ceritanya gitu kayak Mick Jagger lah ya, kayak seolah-olah gitunya. Begitu ngambil mic, itu penonton naik ke meja buka dasi. Oh iya. Kang Wawan dari bawah cek aing oge. Dan kita lebih banyak lagunya dari akhirnya diminta sama penonton untuk sampai terakhir. Sampai terakhir. Dan kita yang mendapat sambutan We Want More. Wah. We want more. Jadi Kang Wawan pas pulang mana? Nggak balik, cenah depannya nggak sukses, cenah tilu lagu. Balik cenah tengah awak. Itulah Kang Wawan. Pemikirannya future. Kalau IO lain nggak akan ada yang berani, Kang. Mungkin nggak seperti itu. Nggak akan ada yang berani. Band yang belum dikenal disuruh nutup band yang nasional yang udah punya 2 album. Gitu loh saat itu. Gitu. Dan itu selalu terjadi di setiap panggung. Yang seperti di Bobi Sangkuriang. Oke, itu acara Marlboro. Ya, Ibu Nia ada tuh. Bu Nia itu hafal. Sampai Ibu Nia juga ketawa. Kebetulan kita datang tiba-tiba Kang, dulu zamannya kan pemain band tuh punya wireless itu jarang. Iya. Kang Wawan tuh beli. Iya. Oh iya. Udah beli. Nih, para kayak wireless sampai gaya gitu ya. Lu keren katanya supaya lu keren pakai ini. Gitar di wirelessin, saya pakai wireless. Tapi kan saya berpikir ya maksudnya naon sih? Nah, kita cuma di panggung gitu loh. Kita panggungnya juga nggak terlalu besar. Ngapain pakai wireless gitu loh. Ya kan kita nggak akan. Jadi gini. Jadi itu tuh acaranya formatnya konsepnya booth per booth. Ada booth Marlboro tapi ada UMKM dan segala macam di situ dan panggungnya di tengah gitu. Gayanya gini, lu main nggak di panggung, yang di panggung cuma drum sama keyboard. Oh gitu. Lu main keliling, kayak ngamen, kan pakai wireless. Jadi nyanyi di depan UMKM salah lagu. Ada 8 UMKM, lu nyanyi 8 lagu yang berbeda. Gayanya gaya ngamen. Tukang wancek saya teh. Gua kan nggak pernah kayak begitu, saya bilang gitu. Konsep begini kan baru. Cobaan katanya, cobaan. Lu mah belum apa-apa udah takut boy cenah. Mana mah gitu wae cenah gitu ya. Ya udahlah saya ikutin gitu loh. Udah dan diikutin dan ternyata dari booth kedua aja, booth yang lain tuh udah ngikut di belakang kita bikin orayan. Oh gitu. Sampai kita bikin lagu rock and roll, mereka ikut nari semuanya. Akhirnya kita malah main keliling-keliling di tengah tanpa harus satu-satu. Kang Wawan kan cuma keprok dari atas. Dan selalu kebahasanya cek kurang. Jadi dalam otak saya, kuping saya dan kepala saya, Kang Wawan itu selalu ngomong cek kurang oke. Karena saya nggak pernah percaya sama dia. Bukan apa-apa, bukan nggak percaya. Out of the box.
Membuat suatu pertunjukan menjadi pertunjukan biasa, yang ya? berbeda. Kalau kita lihat misalnya panggung Marlboro ada di situ, ya begitu mungkin ya. Kalau kita sekarang lihat ya udah gantian band main setelah ini The Noun. Kang Wawan enggak membuat, karena lu beda, lu harus beda. Dan itulah namanya lu harus membuat sesuatu konsep. Nah, di situ saya belajar. Di situ ada pelajaran bahwa ketika kita manggung, konsep itu penting. Ya, ternyata begitu ya. Ternyata begitu. Kita oke, kalau Tidak main hanya band sekedar tampil ya. skill mah dia Kang Wawan tuh bilang, alah skill mah orang percayalah ka maneh. Itu kudu diajarkeun matak jadi pemain band, oke pasti skillnya geus boga. Makanya lu jadi pemain band, lu udah pasti udah punya skill. Gua udah percaya itu. Tapi lu punya konsep enggak untuk penampilan lu? Untuk kostum lu? Bagaimana lu bisa membawa penonton itu menjadi bahagia? Karena nu mayar maneh pan lain orang, penonton. Mereka yang ngeluarin duit. Mereka yang bukan ngeluarin duit, mereka yang menghasilkan uang. Ya lu hibur mereka. Kalau buat gua mah lihat lu bosen. Jujur aja bosen gua mah lihat lu. Tapi kan penonton enggak. Makanya di situ saya belajar. Satu yang saya pelajari. Ketika kita main satu lagu, orang pemain personil saya ngomong, tukang lah bosen lagu itu. Yang bosen tuh kita. Kan penonton mah ganti-ganti. Lu nggak boleh bosen bawain lagu itu. Karena penontonnya ganti-ganti. Nah itu saya belajar. Kedua, bagaimana penampilan kita. Kostum terutama. Kalau lu mau selengean semua. Kalau lu mau rapi semua. Ya. Yang ketiga, konsep. Tema lu apa? Iya, band lu lagunya ini, lagunya itu, A, B, C, D, bla bla bla. Tapi lu konsepnya apa di panggung ini? Jadi setiap kali lu mau naik panggung, lu datengin panitianya, lu tanya acaranya apa, lu tanya konsepnya gimana. Dan ketika panitianya ngomong konsepnya A, oke, lu ikutin A, tapi lu tambah B dan C. Gitu. Nah itu yang saya pelajari sampai sekarang, saya masih laku. Di umur 61 sekarang saya masih nyanyi, masih aktif. Alhamdulillah. Karena apa? Kalau kemampuan ya namanya aki-aki udah menurun pasti. Lagu nggak turun kabeh 2 nada gitu loh. Tapi bagaimana saya akhirnya bisa mengakali kesenioran saya. Ya orang nggak sekolot kudu kumahnya. Terpikir gitu loh. Ya, kudu berubah pola lah ya. Berubah atau gini. Misalnya, oke lah, anak-anak muda sekarang banyak yang bawain lagu oldies. Nih gua oldies akan bawain lagu-lagu sekarang. Ya, dibalik. Gitu loh. Akhirnya saya melakukan itu dan berhasil gitu loh. Saya masih berani nyanyi di depan anak-anak yang merayakan ulang tahun 17 tahun. Karena lagu-lagunya masih update, saya lakukan itu. Kenapa? Karena berpikir sama Kang Wawan, out of the box. Berpikir yang tidak biasa. Tapi jangan keluar dari pakemnya kita, musik kita. Buktinya Thai Publishnya udah bubar. Bukan bubar sih, kayak udah meninggal 3. Jadi saya udah nggak bisa reuni. Yang meninggal itunya semuanya pada spot yang yang penting. Jadi saya udah nggak bisa reuni lagi. Tapi ketika saya bikin band baru, saya bisa membuat band itu bisa menjadi cukup naik lah di Bandung gitu loh. Karena bisa belajar dari konsep yang pernah sangat belajar. Cuman ya berbedanya ya dari honor aja. Dulu karena kita punya standar, sekarang kita nggak punya standar. Gitu loh. Dulu punya standar. Di Republik itu ada standar. Ya itulah. Ya kalau dari cerita saya kan mungkin semua bisa ngerangkum, Akang bisa ngerangkum. Bagaimana akhirnya saya bisa dikenal meskipun lokal, tapi saya kalau masuk kafe, masuk apa orang udah, Kang, kapan bisa nyanyi sini, bisa nyanyi itu. Ya kalau mungkin nggak ada Republik ya saya mungkin mungkin akan jadi penyanyi biasa-biasa aja gitu loh. Saya bisa kenal, bisa dikasih job sama Kang Dul Sumbang, dikasih job sama Kang Ju, sampai itu kan dari sini sebetulnya. Gitu loh. Bisa dekat sama mereka itu dari sini. Dari alamat ini. Dari Pajajaran. Ya itulah sebetulnya. Banyak banget sih. Banyak banget. Karena kita berapa tahun ya sama Republik? Itu ada sekitar 7-8 tahun. Kurang lebih begitu ya. Nah, dan kita setia sampai Republiknya sendiri tidak lagi beraktivitas. Ya kita juga lama-lama nggak dapet job kan gitu loh. Karena Kang Wawannya udah mulai sakit dan sakit.
Dan saya udah mulai ke Jakarta dan kebetulan saya waktu itu sempat nyanyi keluar gitu. Itu pun waktu Kang Wawan meninggal saya udah mau nyanyi ke Brunei waktu itu. Udah mau berangkat ke Itu Brunei. sebenarnya momen yang di luar dugaan juga. Di luar dugaan itu momen di luar Sangat dugaan. luar Ya. dugaan. Tapi terkesan saat itu sudah seolah-olah beliau memberitakan bahwa ini saya kayaknya sudah mau pulang nih. Iya, betul waktu itu. Ketika kebetulan udah sakit sering ya, jadi akhirnya saya bubarkan Time Bomb Blues di tahun 2003. Nah di situ saya langsung berangkat ke Jakarta. Oh begitu. Bersolo karir. Bersolo karir ya. Bersolo karir dan membuat sebuah karya yang berikutnya ya. Berikutnya. Kang Aboy. Iya. Oke. Baik Kang Aboy, luar biasa banget cerita pengalamannya. Saya juga seperti mendengarkan sebuah cerita yang apa ya, amazing lah boleh dibilang Banyak begitu banget ya. sebetulnya banyak banget. Yang serem ada, yang lucu ada. Yang serem ada, yang lucu aja. Semuanya ada. Semuanya ada. Itu karena apa? Karena bersama Republic of Entertainment, khususnya bersama almarhum Kang Wawan Belum ada Juanda. lagi kayaknya. Belum ada, dan semoga kita berharap kita tunggu ada Kota Bandung ya yang baru. dihadir lagi di Kota Bandung tercinta Baik. kita ini ya. Karena Kang Wawan selalu menginspirasi pada siapapun. Sangat. Dan kita berharap dekade sekarang ini muncul Gak sosok seperti berlebihan beliau. selalu saya bilang bahwa di era itu Kang Wawan adalah bapaknya band-band Bandung. Ya, bapaknya band-band Bandung, bapaknya pegiat-pegiat acara, bapaknya apa ya, seniman-seniman boleh dibilang begitu ya. Betul. Semua Ya. diakomodir oleh almarhum Kang Wawan Juanda. Baik, terima kasih Kang Aboy. Sampai ketemu lagi. Dan kita akan tunggu selalu karya-karya dari Kang Aboy ya berikutnya. Amin. Masih kita nantikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blabla Radio Space, listen and enjoy. Nah, Blavers, kalau tadi kita sudah berturut-turut bicara tentang fenomena yang luar biasa dari Republic of Entertainment bersama teman-teman kawan Wawan, Stronger Together. Banyak yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman yang juga sudah hadir di acara Halal Bihalal ini, dan satu hal yang juga nggak kalah spesialnya, kita sudah bertemu dengan Kang Yuki Pasben ya dulu. Mungkin teman-teman masih pada ingat ya. Sudah bersama saya Kang Yuki. Assalamualaikum, apa kabar? Sehat Kang ya, luar biasa nih Kang Yuki masih bisa menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya di sini ya. Sibuk-sibuk amat. Kang Yuki, ini kan kita senang sekali ya, luar biasa kita bisa kumpul sekarang ini di acara Halal Bihalalnya Republic of Entertainment. Nah, Kang Yuki kan juga salah satunya adalah sosok yang juga dulu pernah terlibat juga di aktivitasnya Republik. Mungkin boleh ya Kang Yuki bercerita sedikit aja tentang bagaimana sih fenomena waktu itu semasa Kang Yuki masih aktif bersama Republik nih? Saya kenal Kang Wawan sekitar tahun 90, lupa tepatnya, mungkin 94, mungkin 95 gitu. Dan ada banyak acara yang bersama Kang Wawan. Dari mulai Jawa Barat keliling, manggung, terus sampai ke Jawa Timur bahkan ya. Terus saya juga punya proyek Tendostar, juga Kang Wawan yang support. Jadi sebagai artis dengan band dengan IO-nya mah sudah terjalin lama. Tapi nggak cuma itu. Jadi saya itu punya hubungan khusus dengan Kang Wawan tuh karena memang saya setelah pulang kuliah, waktu zaman ngajar, sepulang ngajar, nongkrong di sini. Nongkrong, tidur bareng, ngobrol bareng, diskusi bareng. Dari mulai ngobrol soal musik sampai ke budaya, sosial, segala macam politik dan sebagainya. Jadi Pajajaran 80 ini nggak cuma tempat kerja buat teman-teman di Republik of Entertainment, tapi jadi tempat menggagas ide, mengolah ide, terus menyatukan visi, kemudian bertukar pengalaman, visi, misi dan sebagainya. Jadi segala macam dibuat di sini. Jadi buat saya pribadi, Republic of Entertainment ini nggak cuma sekedar IO yang bekerjasama dengan pemain band, tapi beliau adalah Kang Wawan almarhum itu adalah guru, teman diskusi, teman segala macam gitu ya. Jadi kalau mau dibikin buku mah bisa berbab-bab. Kalau ceritain juga mungkin bosan orang ceritanya. Panjang pisan. Tapi kenyangannya memang indah sekali. Gitu ya. Ya jadi banyak suka duka dan pikiran-pikiran luar biasa lahir di sini. Baik. Jadi semasa waktu itu
Kang Yuki masih aktif bermusik ya waktu itu kan mungkin zamannya memang lagi seru-serunya band sedang berkembang ya, termasuk band yang Kang Yuki juga nih. Nah saat itu mungkin ada nggak sih masukan-masukan dari Kang Wawan sehubungan dengan grup bandnya Kang Yuki saat itu? Jadi beliau itu adalah orang yang berpikir luas karena pengalaman sekolah beliau kan. Beliau kan sekolahnya di Australia dulu, belajar bisnis entertainmentnya di sana. Jadi dia memberikan gambaran di negara maju itu kayak apa, bisnis musik itu seperti apa. Terus bagaimana meng-create sebuah pertunjukan, bagaimana meng-create sebuah pertunjukan kesenian tapi yang membawa misi yang jelas, membawa visi yang membukakan manusia, pesan-pesan moral dan sebagainya. Jadi obrolannya luas sekali. Jadi enggak pas main kudu gini enggak begitu gitu, obrolannya bukan begitu. Enggak gitu ya. Obrolannya enggak begitu, bahwa beliau itu senang membukakan pikir orang kepada hal-hal besar. Iya. Dan perkara-perkara fundamental di dalam urusan kesenian, musik, pertunjukan. Enggak cuma sekedar teknik lighting, enggak cuma sekedar teknik panggung, enggak cuma sekedar teknik bermain musik, bukan itu gitu. Ini perkara-perkara yang luas. Jadi kalau dianggap sebagai berpengaruh besar kepada pas band, enggak strictly gitu, enggak directly gitu. Ya pengaruhnya enggak begitu gitu. Jadi luas sekali lah namanya. Iya, luas sekali gitu apa yang dibicarakan, apa yang menjadi masukan buat musisi-musisi khususnya. Betul. Karena mungkin beliau saat itu lebih banyak berbagi tentang wawasan-wawasan ya. Iya, betul. Bagaimana konsep bermusik di tempat sana, di luar sana seperti apa. Teknis kan teknik bermusik, teknis bagaimana mengemas sound, bagaimana mengemas pertunjukan itu kan balik ke properti masing-masing, kepada skill masing-masing, kepada teknis masing-masing. Tapi ketika membicarakannya dalam industri yang besar, bagaimana membicarakannya dengan hubungan dengan relationship antara pekarya dengan komunitas, dengan komuninya, bagaimana mengemas pertunjukan yang utuh, bagaimana membangun dinamika pertunjukan yang hebat dan sebagainya, itu kan butuh peran luas. Gak cuma si pemain bandnya, tapi butuh perangkat sound system yang memadai, lighting yang membangun suasana, dinamika sound yang dibuat dengan serius, terus teatrikal pertunjukan yang dibuat dengan tertata rapi. Jadi orang datang ke pertunjukan tuh nggak cuma sekedar bandnya keren, band ini bagus ya, nggak begitu gitu. Ada hal yang lain yang membuat orang masuk dalam diri mereka, kemudian menjadi inspiring yang membuat mereka bergerak tumbuh gitu. Misalnya taruhlah seorang gitaris ketika nonton pertunjukan yang bagus, dia akan bilang, edan ya, di acara keren pisan. Asik mun orang jadi gitaris di panggung eta, orang hayang menjadi gitaris yang hebat seperti dia gitu. Dengan segala pertunjukan ornamen yang hebat seperti itu gitu. Nah itu jadi bagaimana orang yang terlibat di dalam kerja ini menjadi kerja besar, bukan sekedar pemain band bikin lagu jereng-jereng manggung menang duit gitu, nggak begitu gitu. Nah itu ya pola-pola pikir yang dibangun di sini bersama Kang Wawan ya terutama ya. Baik. Yang paling berkesan nih, mungkin singkat cerita sebelum kita akhiri obrolan kita, yang paling berkesan dan paling teringat oleh Kang Yuki sendiri semasa masih bersama-sama Kang Wawan dengan Republic of Entertainment itu apa kira-kira? Kami dulu, saya pribadi bersama teman-teman sastra, ada teman sastra, ada teman pematung, ada teman desain, ada teman-teman yang lain lah dari kesenian-kesenian yang lain. Sempat membuat majalah. Dulu Kang Wawan yang modalin. Jadi Kang Wawan menyediakan tempatnya, dulu dijadikan ruang kerja, dijadikan ruang berkumpul, ruang diskusi, dan ruang untuk bagaimana kami menghadirkan sebuah buku, sebuah majalah bulanan yang isinya tentang kesenian, seluruh kesenian. Oh begitu. Jadi isinya semua macam-macam ada di situ. Jadi nggak cuma musik, nggak cuma pertunjukan, tapi ada lukisan, ada membahas tentang patung, tentang kesenian desain, sampai ke karya-karya tulis. Ya, itu sebetulnya yang buat saya adalah kawah candra di muka. Untuk memahami esensinya sebuah kesenian berperan di tengah masyarakat. Baiklah Blavers, itu tadi kan banyak sekali kisah-kisah yang luar biasa, amat
susah untuk diceritakan dalam waktu yang singkat, panjang pastinya. Dan inilah karya boleh dibilang yang tidak pernah terlupakan dari Republic of Entertainment, Stronger Together, kawan-kawan bersama saya Ferry Flo, Bung Hilman, Bung Hendrasman, Blabla Radio Space, listen and enjoy.